Gimana kabar Ibu? Tuhan baik. Terima kasih, sehat Ibu. Ya, baik. Pada saat ini saya minta waktunya sebentar ya Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai tahap ketiga pada kegiatan supervisi coaching akademik yang sudah kita lakukan di praobservasi dan observasi. Saatnya sekarang kita melakukan pasca observasi ya Bu. Pada praktik coaching ini yang saat ini kita lihat kembali dulu pada saat praobservasi kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi di kelas saat itu ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Itulah saat ini ya. Sudah bisa kita sepakati hari ini. Oke, terima kasih. Baik, kita ngobrolnya santai aja ya Bu ya, sehingga tidak ada yang kaku dan tujuan kita tercapai nanti. Oke, baik. Kegiatan percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu EM melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan, yang sudah saya observasi. Kemudian rencana aksi pengembangan diri yang akan Ibu lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Ya, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek mengajar yang kemarin itu. Perasaan saya bisa dikatakan saya sangat senang karena kegiatan observasi yang dilakukan bisa memotivasi saya lebih baik lagi untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk murid. Oke, terima kasih. Ibu kemarin itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Sudah ada LKPD Ibu, sudah ada juga pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di modul ajar Ibu, seperti apakah dalam pelaksanaan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai menurut Ibu? Menurut saya Bu sudah tercapai. Oke, sudah tercapai ya. Kira-kira berapa persen yang sudah tercapainya menurut Ibu yang sudah kita observasinya Bu? Tercapai sekitar 85%. Sudah ada 85% ya Bu ya. Oke. Hal itu ditandai dengan sudah meningkatnya rasa percaya diri siswa, kemudian keaktifan juga sudah terlihat ya Bu ya. Oke. Kemudian menurut Ibu, bagaimana kilas balik dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu tadi, yang kemarin itu? Bagaimana yang perlu Ibu tingkatkan? Bagian yang perlu saya tingkatkan Bu, target perilaku dalam memfasilitasi peserta didik, menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar atau restitusi. Pada saat itu memang kebetulan proses pembelajaran murid aktif, tidak ada yang bermasalah. Jadi pada saat itu target perilaku untuk restitusi tidak saya lakukan karena memang tidak ada murid yang bermasalah pada saat itu. Kita targetkan hari itu ada 3 fokus perilaku ya, melakukan kesepakatan kelas atau mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian juga melakukan penguatan positif bagi siswa yang sudah melakukan pembelajaran dengan baik, kemudian melakukan konsekuensi. Berarti karena pada saat itu tidak ada siswa yang bermasalah, semuanya rajin dan aktif, tentu konsekuensi pada saat itu tidak terlihat begitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah melakukan refleksi daripada pembelajaran Ibu, hanya meningkatkan sedikit lagi mungkin begitu ya Bu ya. Kalau boleh saya bisa menyampaikan umpan balik yang dari hasil catatan saya Bu ya. Oke. Pembelajaran Ibu sudah sangat luar biasa.
ya, sudah sangat luar biasa. Saya juga sangat tertarik dengan pembelajaran Ibu. Kalaulah semua guru mengajar seperti itu, ya pasti semua siswa akan sangat senang belajar. Jadi saya saja sebagai kepala sekolah sangat senang mengikuti pembelajaran yang Ibu buat, ya. Mudah-mudahan setiap pembelajaran yang Ibu lakukan bisa terlaksana seperti itu. Bisa juga sangat memotivasi, kalau menurut saya, memotivasi para siswa, dan juga Ibu melakukan refleksi pada saat itu kepada siswa, di mana siswa itu secara umum memberikan refleksi positif, ya. Oke. Namun kalau saya amati memang di kelompok, ya, ada kelompok hari itu. Kalau menurut Ibu, kelompok hari itu kan ada 3 kelompok, ya. Kelompok yang Ibu buat itu kelompok seperti apa itu? Berdasarkan apa? Ada 3 kelompok, Bu. Yang pertama itu kelompok yang kognitifnya tinggi, yang kedua kelompok yang kognitifnya sedang, dan yang ketiga kelompok yang kognitifnya rendah. Berdasarkan kognitif, ya. Iya. Ada 3 kelompok, ya, Bu. Pada saat itu Ibu juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi, ya. Iya. Oke, sangat baik. Namun kalau dibuat kelompok lebih banyak, mana lebih menghasilkan yang lebih lumayan daripada hanya 3 kelompok, kalau menurut Ibu? Menurut saya itu karena mereka kita bedakan sesuai dengan ini, ya, Bu. Karena sebelumnya saya kan kasih mereka seperti asesmen awal, pasti dalam arti untuk membedakan cara belajarnya, Bu, cara belajar mereka. Nah, jadi kenapa saya buat 3 kelompok, supaya saya tahu nanti ketika memberikan asesmen atau memberikan LKPD, jadi saya bisa membedakan tugas atau pertanyaan yang sesuai dengan kognitif mereka. Nah, kebetulan pada saat itu ada 5 pertanyaan, jadi kognitif yang tinggi saya kasih 5, kognitif yang sedang saya kasih 3, kognitif yang rendah saya kasih 2 pertanyaan. Oke, terima kasih, ya. Kalau boleh saya tahu, kalau misalnya nih yang satu kelompok itu kan terlalu besar, banyak, bisakah dibuat itu kalau satu kelompok sama-sama nilainya kognitifnya sama, kemudian menjadi 2 kelompok, yang sama ini 2 kelompok. Kalau seperti itu bagaimana menurut Ibu? Kalau seperti itu, menurut saya masukan yang sangat bagus juga, tuh. Bisa, walaupun kognitif tinggi tapi bisa saya buat jadi 2. Iya, sama-sama yang tinggi ada 2 kelompok, iya. begitu, ya. Sama-sama yang sedang 2 kelompok, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau pembelajaran yang Ibu buat hari itu sudah sangat bagus, ya, Bu, ya. Sudah sangat semangat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu, ya, Bu, ya. Oke, terima kasih banyak, ya, Bu, ya. Sudah membuat pembelajaran yang sangat luar biasa, menyenangkan para siswa. Kemudian kita melakukan pasca observasi, kita juga bisa melakukan refleksi dan melakukan tetap meningkatkan, ya. Lalu bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan lagi seperti yang Ibu katakan tadi? Cara meningkatkan apa tadi ya responnya, dengan membagi kelompok, bagaimana cara Ibu meningkatkan itu lagi? Saya akan lebih banyak, Bu, mengikuti webinar Bu di PMM. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, akan di NGMP, kemudian kegiatan pertemuan-pertemuan juga di NGMP Kabupaten. Terima kasih, ya. Jadi walaupun sudah sangat bagus pembelajaran Ibu, tapi ada niat Ibu lagi untuk selalu meningkatkan lagi, ya. Oke, terima kasih, Bu. Rencananya untuk meningkatkan atau melakukan PMN, melakukan kolaborasi dengan NGMP itu
kira-kira kapan yang akan Ibu lakukan? Di bulan 10 ini Bu, kebetulan ada kegiatan MDP kabupaten, saya akan ikut. Kemudian nanti juga di Di sekolah, komunitas kita ya ya. ada komunitas belajar di sekolah, saya juga nanti akan ikut. Oke, terima kasih. Jadi berarti Ibu juga bisa berbagi dengan teman-teman ya Bu ya? Oke, bisa berbagi, kemudian bisa juga mendapat ilmu yang baru dari teman. Nah, sehingga semuanya pendidikan di negara kita ini akan semakin meningkat. Secara khusus juga di sekolah kita dengan ada yang kita terima, ada yang kita berikan, sehingga semuanya semakin meningkat. Terima kasih banyak Ibu. Jadi ini selalu tetap ada usaha untuk peningkatan ya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga semakin sukses ke depannya. Amin.